Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati ibu-ibu anggota wirid Yasin ataupun Majlis Taklim Uswatun Hasanah yang hadir pada sore hari ini, dan ibu ahli bait sekeluarga yang sangat kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita tetap diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki yaitu ke rumah ibu ahli bait dalam rangka kegiatan rutin mingguan kita. Salam beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia, di sini kami sedikit menyampaikan yaitu tentang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Apakah itu terbata-bata artinya ibu-ibu? Mungkin sama dengan tidak lancar. Jadi seperti itulah kata bahasa Al-Quran, orang yang belum lancar membaca Al-Quran disebut terbata-bata. Jadi di sini ibu-ibu bukan kami menyebutkan ibu-ibunya terbata-bata, tetapi hanya menerangkan bagi orang yang terbata-bata. Sesungguhnya Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya. Berkenaan dengan seseorang yang masih belum mampu membaca kitab suci Al-Quran dengan tartil sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana jika masih membaca Al-Quran dengan terbata-bata? Di sini bertanya kenapa? Apakah ada pahalanya atau berdosa? Di sini nanti akan kita jelaskan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Jadi bagi yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran bukanlah tidak berpahala, tetapi malah 2 kali lipat pahalanya. Itu hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut terkait pahala membaca Al-Quran terbata-bata yaitu 2 kali lipat. Pahala yang pertama adalah untuk kesediaannya untuk membaca Al-Quran. Sudah bersedia saja dia membaca Al-Quran, maka sudah dapat 1 pahala. Dan pahala yang kedua yaitu atas jeripayanya dalam berusaha untuk membaca Al-Quran. Jadi alangkah mulianya orang yang ingin belajar Al-Quran ataupun yang ingin membaca Al-Quran walaupun dia terbata-bata. Begitulah hadis yang menyebutkan. Hadis tentang membaca Al-Quran terbata-bata ini berlaku hanya bagi seseorang yang benar-benar tak dapat membacanya. Bukan pula orang itu tak mau membaca karena tak mau belajar. Hadis ini menerangkan bagi seseorang yang sudah pasti wajib melafazkannya dengan tartil. Kalau udah bisa Bu, ya sebaiknya kita baca dengan bertartil, yaitu dengan pelan. Pelan tersebut menerapkan tajwidnya. Juga kewajiban belajar bagi umat Islam yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Juga dipelajari Al-Quran itu wajib. Kenapa wajib belajar Al-Quran? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mendapatkan dosa karena hukum mempelajari Al-Quran itu wajib. Jadi jika seseorang tak mau belajar Al-Quran, maka baginya berdosa. Karena tidak ada salahnya belajar itu, apalagi belajar Al-Quran. Kalau masih malu karena terbata-bata, itu tidak ada halnya. Karena orang yang terbata-bata itu malah mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Karena kemauannya dan juga karena keinginannya berusaha ingin bisa. Jadi pahala itu dapat 2 baginya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya itu mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Jadi alangkah baiknya kalau kita belajar mendapat syafaat dan juga orang yang belajar juga mendapat syafaat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam kitab suci Al-Quran terkandung kebaikan, pengetahuan, petunjuk, dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Seorang muslim hendaknya dapat mempelajari, memahami, dan menerapkannya, serta menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pentingnya kita belajar Al-Quran itu bukan saja untuk membaca, tapi alangkah baiknya kita memahami, menghayati, dan menerapkan dalam kehidupan kita dan menjadikannya pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Artinya tidak berdosa orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena ketidakmampuannya. Jadi tak ada dosa baginya. Bukanlah itu masalah yang berat. Sebenarnya ibu-ibu mungkin malu membaca karena terbata-bata. Sebenarnya itu tidak ada yang dimalukan. Maka Allah hanya memberi malah 2 kali lipat pahala bagi orang yang seperti itu. Bagi ibu-ibu yang sudah lancar, ya dibacalah dia dengan tartil, yaitu dengan perlahan. Jangan pula karena kita sudah pasti, kita bacanya tergesa-gesa, akhirnya salah dan artinya juga akan berubah. Jadi baik ibu-ibu nanti yang belum bisa ataupun yang sudah bisa, itu tidak ada masalah. Kalau bagi yang belum bisa malah besar pahala baginya. Bagi yang sudah bisa malah memperbagus lagi bacaan. Mungkin kalau sekarang ini kita buru-buru membacanya, kedepannya mari kita sama memperlahankan bacaan dengan bertartil. Justru mendapatkan 2 pahala tadi karena orangnya mau. Kalau dia mau belajar, sudah mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi dia berusaha lagi untuk mendapatkan pelajaran tersebut. Mungkin dia membaca hurufnya kurang pasti karena tidak terbiasa. Kalau dia membiasakan, maka dia akan mendapatkan lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang membaca terbata-bata itu tidak ada halnya. Malah dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Kemudian dia mendapatkan lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran itu ada kebaikan, ada pengetahuan, ada petunjuk, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi alangkah mulianya bagi ibu-ibu menerapkan membaca Al-Quran kesehariannya. Walaupun masih terbata-bata, tetapi tetaplah kita berusaha, tetaplah kita membacanya. Karena Al-Quran itulah bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Balasan untuk umat Islam yang dekat dengan Al-Quran yaitu begitu besar. Di samping dia mendapatkan pahala, juga dia mendapatkan syafaat dan juga penolong kelak di hari akhir. Jadi kalau kita sekarang ini membaca, Bu, mungkin balasannya tidak nampak, tetapi mudah-mudahan di hari akhir nanti kita akan ditolong oleh Al-Quran tersebut. Jadi mungkin itu saja sedikit penyampaian dari kami. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat memahami dan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita semua selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Dan juga hendaknya Al-Quran itu marilah kita jadikan sahabat. Jangan kita mencari sahabat itu susah, tetapi di rumah kita ada Al-Quran. Kenapa dia tidak kita kasih, kita tidak bawa dia berkawan? Apa salahnya dia kita baca daripada kita membaca mungkin TikTok ataupun hal-hal di media sosial ini? Lebih baiklah kita hendaknya melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran walaupun dalam keadaan terbata-bata. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.